Oke, soal selanjutnya cukup straightforward juga yang ini, yaitu sebuah bintang diketahui mempunyai temperatur efektif 8.700 Kelvin, kemudian magnitudo mutlak bolometrik sebesar 1,6 dan magnitudo semu bolometriknya 0,8. Ini dari informasi itu saja kita sudah menentukan jarak, radius, dan luminositas si bintang. Yang pertama adalah jarak. Untuk menghitung jarak, kita langsung bisa memikirkan menggunakan rumus modulus jarak, yaitu magnitudo semu dikurangi magnitudo mutlak akan sama dengan minus 5 plus 5 log D dalam parsec. Jaraknya adalah terkandung dalam D ini. Kita rearrange persamaannya untuk mendapatkan D, dan nanti akan kita dapatkan 10 pangkat magnitudo semu dikurangi magnitudo mutlak, ditambah 5 ya, tambah 5 dulu, baru dibagi 5 gitu. Dari informasi yang ada, langsung dapat kita masukkan nilai magnitudo semu dan magnitudo mutlaknya. Magnitudo semunya adalah 0,8, magnitudo mutlaknya adalah 1,6, maka akan kita dapatkan jarak sebesar 6,918 parsec. Selanjutnya untuk menghitung radius, kita dapat menggunakan persamaan yang mungkin kurang umum dari yang lain, yaitu yang berbunyi seperti ini. Logaritma dari temperatur efektif bersama dengan 2,73 dikurangi 0,1 kali magnitudo semu bolometrik dikurangi 0,5 log delta, di mana delta ini adalah dalam detik busur gitu ya. Ini delta adalah sama dengan 2 alfa, dimana jika kita punya sebuah bintang dengan kita sebut pengamat, itu mengamati bintang tersebut memiliki radius R, maka sudut yang dibentuk dari tengah bintang ke paling pinggirnya itu kita sebut alfa. Sedangkan apabila dia diameter gitu ya, maka kita sebut yang lebar ini adalah delta. Persamaan ini dapat kita tulis untuk mencari delta terlebih dahulu. Kita sendirikan dulu sukunya yang mengandung dia. Itu 0,5 log delta akan sama dengan 2,73 dan 0,1 kali magnitudo semu. Karena log temperatur efektifnya kita pindah ke kanan, maka ia menjadi minus. Lalu untuk menghitung deltanya, kita gunakan log delta sama dengan, karena ini 0,5 adalah 1/2 ya di sisi kiri, ketika kita pindahkan ke sisi kanan maka dia akan menjadi 2, jadi pengali. Lalu semua suku di kanan akan kita masukkan dalam kurung saja. Kemudian delta adalah 10 dipangkatkan, kalau saya sebut semua term ini sebagai tau gitu ya, simbol tau, maka delta ini akan 10 pangkat tau, seperti itu. Dan langsung dapat kita hitung juga untuk alfa, yaitu sudut yang langsung dapat kita kaitkan dengan jari-jari nantinya. Itu adalah 10 pangkat tau dibagi 2. Maka langsung dapat kita masukkan angka-angka yang diketahui.
Sini magnitudo semu bolometriknya adalah 0,8. Dan temperatur efektifnya adalah 8700. Ini semua dibagi dengan 2. Ini nanti akan dihasilkan nilainya kecil sekali, yaitu 1,318 dikali 10 pangkat minus 3. Ingat, satuannya ini adalah dalam detik busur. Nah, bagaimana menentukan radius dari sini? Jika kita ingat diagram awal yang saya gambar ini, untuk mendapatkan radius, kita bisa menggunakan tan. Tan dari alfa, atau karena sudutnya sangat kecil, itu kita samakan dengan alfa. Itu adalah sama dengan radius dibagi dengan jarak, dimana jaraknya ini adalah jarak dari pengamat ke bintang tersebut. Seperti yang kita ketahui, jarak D ini telah kita temukan di perhitungan sebelumnya. Sehingga untuk mencari radius R adalah kita kalikan alfa dengan D. Namun di sini kita perlu hati-hati tentang satuannya, karena radius bintang itu tidak akan sampai dalam order parsec. Jadi akan lebih aman jika kita hitung dengan satuan meter, gitu ya, satuan internasional. Oleh karena itu, untuk satuan sudut seperti detik busur ini akan amannya kita ubah ke dalam radian terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menulis yang dalam detik busur, yaitu 1,318 kali 10 pangkat minus 3, ya. Kemudian dalam 1 derajat kita ubah ke dalam derajat terlebih dahulu, itu terdapat 3600 detik busur. Kemudian dalam untuk mengubahnya ke radian, itu kita dapat gunakan perbandingan pi radian itu sebanding dengan 180 derajat gitu. Dengan begitu kita dapat mencoret satuan detik busur dan derajatnya, sehingga nanti yang tersisakan adalah radian. Begitu juga dengan D atau jaraknya, kita temukan tadi 6,918 parsec. Sedangkan kita tahu 1 parsec itu nilainya adalah 206.265 satuan ini astronomical unit ya, itu parsec. Dan astronomical unit kalau diubah ke meter itu adalah 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Dengan begitu kita dapat mencoret satuan parseknya dan AU-nya. Oke, ini meskipun panjang, tetapi dapat kita hitung langsung dalam kalkulator. Maka nanti akan dihasilkan nilainya sekitar 1,364 kali 10 pangkat 9 meter. Atau kalau dalam satuan kilometer akan menjadi 1,364 kali 10 pangkat 6. Artinya sekitaran jutaan kilometer. Untuk soal selanjutnya, yang terakhir adalah ditanyakan luminositas bintangnya. Untuk menghitung luminositasnya, kita akan menggunakan rumusan untuk radiasi benda hitam atau pancaran benda hitam yang diberikan sebagai berikut, yaitu L sama dengan 4pi R kuadrat, di mana R di sini adalah radius bintangnya,
dikalikan dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali temperatur efektif pangkat 4, di mana konstanta Stefan Boltzmann di sini biasanya akan diberikan dalam daftar konstanta. Nilainya dalam satuan internasional adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt meter pangkat minus 2 kali Kelvin pangkat minus 4. Maka langsung dapat kita masukkan saja bilangan-bilangan yang telah diketahui, yaitu radius sebesar 1,364 kali 10 pangkat 9 meter, jangan lupa dikuadratkan, dikali konstanta Stefan Boltzmann, dan temperatur efektifnya yang diketahui adalah 8700 Kelvin. Jangan lupa dipangkatkan 4 temperaturnya. Kemudian nanti akan ditemukan luminositasnya sekitar 7,594 dikali 10 pangkat 27 watt. Apabila dibandingkan dengan matahari yang nilainya adalah sekitar 10 pangkat 26 watt, maka luminositas bintang ini sekitar 10 kalinya lebih terang daripada matahari.